Apa judulnya Bapak Ibu? Darah bicara kepada Allah. Mari kita buka Kejadian 4 ayat 10. Firman Allah. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi pada saat itu Kain sudah membunuh Habil, adiknya. Kenapa Kain membunuh Habil? Karena pada saat itu Habil persembahannya diterima oleh Allah. Ya, karena apa? Persembahan darah. Sedangkan Kain ditolak oleh Allah. Kenapa? Persembahannya hasil tanah. Kenapa ditolak? Apa bedanya, Pak? Karena hasil tanah pada saat itu sudah terkutuk. Sebab tanah terkutuk karena dosa Adam. Itulah sebabnya ketika Kain mempersembahkan korban tanah yang terkutuk ini, maka persembahannya ditolak oleh Allah. Dan ketika ada persembahan ditolak, Kainnya juga ditolak. Dan itu rupanya membuat dia panas, membuat dia marah. Karena itulah dia kemudian membunuh Habil. Nah, itulah ayatnya kita baca. Setelah Kain membunuh Habil, maka Allah berkata, apa yang kamu perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darah berteriak, darah bersuara. Dan inilah pertama kali disebutkan tentang darah di Alkitab, Bapak Ibu. Dan setiap kali Alkitab menyebutkan sesuatu pertama kali, Bapak Ibu, maka ada sesuatu yang penting. Apa yang penting itu? Pertama kali darah disebut dalam Alkitab, darah punya suara. Jadi darah itu punya suara. Bahkan juga di film-film sekarang ini, khususnya film apa? Investigasi, CSI, Crime Scene Investigation. Nah, di situ dikatakan apa? Bahwa darah bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan suatu tindakan kriminal. Hal kerohanian juga demikian. Di Alkitab berkata, darah itu bisa bersuara. Darah dari Habil yang dibunuh oleh Kain bersuara kepada Allah. Jadi firman Allah berkata darah itu bisa bersuara walaupun orang itu sudah mati. Dan Allah satu-satunya yang bisa mendengarkan suara dari darah itu. Dan iblis ingin agar Habil itu diam, Bapak Ibu. Kenapa iblis ingin Habil itu diam? Karena persembahan darah ini yang berkenan di hadapan Allah. Dan iblis tidak ingin persembahan darah ini diajarkan sampai turun-temurun, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Persembahan darah inilah membuat Allah berkenan. Dan lewat perkenan ini maka orang diberkati. Dan iblis tidak ingin manusia diberkati. Itulah sebabnya Habil harus diselesaikan. Supaya apa? Jangan sampai persembahan yang benar ini diajarkan sampai kepada keturunan-keturunannya, Bapak Ibu. Iblis ingin membuat diam persembahan cara Habil yang ada darah. Karena persembahan inilah mendatangkan karunia dan berkat Allah kepada manusia. Itulah sebabnya Habil dibunuh lewat tangannya Kain. Tetapi hal yang kedua juga, kenapa iblis ada di balik dari pembunuhan Habil ini? Karena iblis berpikiran, inilah dia mungkin keturunan perempuan yang akan meremukkan kepalaku. Sebab ketika manusia berdosa, Hawa ada kutuk kepada Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, hai perempuan, dengan si ular. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan keturunannya akan meremukkan tumitmu. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan keturunan pertama dari perempuan itu dari Hawa siapa, Bapak Ibu? Habil ini. Itulah sebabnya ini curiga. Wah, jangan-jangan ini dia keturunan perempuan yang akan meremukkan kepalaku. Karena itu sebelum dia menghabiskan aku habiskan lebih dulu. Kenapa? Karena cara Habil benar. Jangan-jangan inilah dia. Alia. Nyatanya bukan Habil, keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya. Ayo, Bapak Ibu. Lalu kemudian, sekian waktu kemudian, ini juga berpikiran, jangan-jangan Musa, ini dia, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepalaku. Itulah sebabnya iblis kemudian menggerakkan Firaun untuk membunuh bayi-bayi orang Yahudi. Sehingga apa? Banyak bayi-bayi orang Yahudi dicemplung ke dalam sungai Nil. Banyak yang mati. Kecuali satu bayi, Bapak Ibu, selamat. Siapa namanya? Musa. Karena itulah Musa artinya diambil dari air. Itu arti kata Musa. Karena sebelumnya bayi-bayi ini suruh berenang di air sungai Nil, Bapak Ibu. Pada mati semua. Haleluya. Ternyata ini pun bukan keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular. Kemudian sekian waktu kemudian, iblis juga menggerakkan namanya Herodes, Raja Herodes, untuk membunuh semua bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Dan benar inilah dia keturunan perempuan yang akan meremukkan kepalanya. Kapan diremukkannya? Pada saat Yesus nanti disalibkan. Ketika Yesus disalibkan di bukit Golgota, gambaran kepala setan. Di bukit Golgota, salib Yesus menancap ke bukit Golgota, jebret. Itulah saatnya kepala setan diremukkan. Tetapi pada saat yang sama, tumitnya Yesus diremukkan. Haleluya, Bapak Ibu.
Ya, tumitnya Yesus disalib ini ditemukan. Tapi kalau saudara lihat gambaran ketika Yesus disalib, itu sebenarnya bukan tumit. Ya, ketika saudara lihat gambar Yesus disalib, bagaimana posisi kaki Yesus? Tumpang tindih seperti gini. Benar Bapak Ibu? Lalu dipaku. Ini namanya bukan tumit ini. Tumit itu ya di ujung ini, belakang gitu. Benar Bapak Ibu? Iya, jadi itu sebenarnya kurang pas gambar-gambar yang saudara lihat. Sebenarnya tumit bisa remuk, bisa hancur ketika bukan tumpang tindih seperti itu. Nah, puji Tuhan, pada tahun 1967 pada saat penggalian arkeologi keperbakalan ditemukan jenazah orang yang mati pada masa Yesus, orang yang disalibkan. Dan benar, bukan tumpang tindih seperti banyak digambarkan penyaliban Yesus, tetapi kakinya menjepit tiang salib. Nah gini, lalu apa? Dipaku lah. Permukaan kaki yang paling datar itu adalah tumit, dari situ dipaku, jebret gini, tembus, tus kayu masuk ke kakinya lagi. Jadi tembus. Disitulah tergenapi nubuatan Kejadian yang tadi kita baca, bahwa keturunan wanita tadi, Yesus meremukkan kepala orang, nancap di bukit Golgota. Pada saat yang sama, ular meremukkan tumit Yesus saat tergantung di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun yang dinubuatkan Alkitab pasti terjadi, dan itu juga termasuk juga berkat. Maka hari ini juga lewat karya salib Yesus, hidup kita berkemenangan dan diberkati. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Dibenarkan karena persembahan. Jadi hari ini setiap kita juga dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pengorbanan kita, tetapi karena persembahan kita. Apa persembahan kita? Siapa persembahan kita? Itu adalah Yesus. Coba kita lihat. Sebagaimana juga Habil benar karena iman pada persembahannya, hal yang sama juga kita hari ini dibenarkan karena iman pada persembahan kita, Tuhan Yesus. Jadi ini bukan berbicara kolektor, tapi persembahan Yesus. Ibrani 11 ayat 4, coba kita buka. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Habil itu benar Bapak Ibu, bukan karena perbuatannya, tapi karena apa? Imannya kepada persembahannya. Karena itulah dia menjadi benar. Hal yang sama juga dengan kita. Saudara benar, kita semua benar bukan karena perbuatan saudara, bukan karena kesalahan saudara, bukan karena pengorbanan saudara, tapi karena persembahan kita. Dan persembahan kita adalah Yesus. Ketika kita imani Yesus, maka saudara menjadi benar di hadapan Allah. Jadi saudara benar bukan karena perbuatan saudara, tapi karena iman saudara kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya, sama seperti Habil. Dia benar bukan karena karakternya benar. Alkitab tidak pernah berkata Habil itu murah hati, Habil itu suka menolong, Habil itu suka berkorban. Nggak pernah diceritakan Alkitab. Udah Bapak Ibu? Tapi Habil benar karena imannya pada persembahannya. Hal sama juga dengan kita. Ya Bapak Ibu, saudara benar bukan karena karakter saudara, bukan karena kesalahan saudara, bukan ngomong saudara, tapi karena iman saudara kepada pengorbanan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, ya iblis mengira bisa membuat diam suara Habil yang penuh kebenaran itu Bapak Ibu, sehingga tidak ada lagi yang mengajar generasi berikutnya tentang persembahan darah. Jadi persembahan darah itu persembahan yang benar. Lewat persembahan darah terjadi pengampunan dosa. Sebab Alkitab juga berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi karena itulah harus ada korban darah. Dan Habil memberikan korban darah. Itulah sebabnya dia diampuni dosa dia dan berkenan di hadapan Allah. Sedangkan Kain bukan persembahan darah, persembahan hasil tanaman. Padahal tanah sudah terkutuk, maka tanaman juga menjadi terkutuk, dan itu ditolak oleh Allah. Dan ketika ditolak, Kain juga menjadi ditolak. Haleluya. Jadi Allah menerima Habil bukan karena karakter kepribadiannya, tetapi karena persembahannya. Iya, ternyata sesudah lebih kurang 6.000 tahun, suara Habil di dalam darahnya masih mengajar kita. Dan hari inilah kita dapatkan di dalam Ibrani tadi Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 4 tadi, bahwa lewat imannya kepada persembahannya, ya persembahan darah tadi, maka dia menjadi benar. Hal yang sama juga bagi kita. Hari ini saudara benar lewat iman kita kepada persembahan kita, Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu. Iya, hari ini kita penuh kebenaran seperti Habil. Bukan karena perbuatan dan karakter kita, tetapi karena persembahan kita. Kita datang dalam nama Yesus, maka Allah menerima kita di dalam Yesus. Sebenarnya kita bukan memberi persembahan, tapi justru kita menerima persembahan. Ya, kalau masa perjanjian lama, setiap kali mereka berdosa, mereka datang ke bait Allah untuk memberikan korban persembahan. Tapi bagi kita hari ini, saudara benar, kita benar, bukan karena kita memberikan korban, tapi sebenarnya kita menerima korban. Dan apa itu? Itulah perjamuan kudus hari ini. Ini adalah korban Yesus. Iya Bapak Ibu, korban Yesus ini. Kok tahunya Pak? Lah iya, ini kan tubuh Yesus yang terpecah, korbannya. Benar Bapak Ibu? Ini adalah darah Yesus yang tercurah. Benar Bapak Ibu? Ini kan korban kan?
Dan hari ini kita terima, bukan kita beri, kita terima. Dan lewat kita terima korban Yesus ini, maka hari ini kita benar. Lewat kita imani korban ini, maka kita benar. Jadi kita benar bukan karena apa yang kita perbuat, tapi kita benar karena kita percaya korban Yesus ini, sehingga kita menjadi benar di hadapan Bapa yang surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa begitu Bapak Ibu. Yesus berkata kepada orang Farisi begini, Habil itu penuh dengan kebenaran. Ya, karena imannya pada korban persembahannya. Ini bukan karena karakternya Bapak Ibu. Habil itu melalui korbannya bersaksi bahwa itu penuh dengan kebenaran. Coba kita buka Kejadian 4 ayat 10. Firman Allah, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Darah Habil itu berteriak kepada Allah. Berteriak apa? Untuk menuntut pembalasan. Balaskan kematianku Allah kepada abangku Kain. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat darah itu berseluruh, langsung Allah memvonis Kain. Langsung Kain menjadi terkutuk. Langsung Kain menderita. Langsung Kain menjadi pengembara. Langsung Kain menjadi pelarian Bapak Ibu. Hal yang sama juga bagi kita hari ini Bapak Ibu. Lewat kematian Yesus, darah Yesus juga berseru kepada Allah. Tapi bukan seruan seperti darah Habil untuk menuntut pembalasan. Tapi darah Yesus berseru, ampuni mereka Bapa, berkati mereka Bapa. Jadi darah Yesus berseru hal yang lebih baik dibandingkan darah Habil. Darah Habil menuntut pembalasan, tapi darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib menuntut agar setiap kita hari ini diampuni, agar setiap kita hari ini diberkati oleh Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Iya, karena itulah hari ini kita ucap syukur. Lewat darah Yesus kita hari ini beroleh pengampunan. Lewat darah Yesus hari ini juga kita beroleh berkat-berkat Tuhan. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Taurat itu mendatangkan kutuk, dan itu ditebus oleh Yesus. Karena itu orang Kristen seharusnya tidak ngotot dari hidup dalam hukum Taurat. Justru Taurat itu mendatangkan kutuk, dan Yesus datang untuk menebus kita. Dan karena Yesus telah menebus kita, hari ini kita dalam Yesus, jangan lagi kembali kepada Taurat. Ya, saya ambil contoh gini lah. Surga adalah kerajaan. Dari surga keluar pertama kali adalah hukum. Namanya hukum Taurat. Itu hukum dari surga, hukum Allah, standar Allah. Tetapi apa nyatanya Bapak Ibu? Manusia itu gagal melakukan hukum Taurat. Kenapa gagal? Karena hukum Taurat ini sempurna. Sedangkan manusia, misalkan ini manusia, tidak sempurna. Itulah sebabnya kapan saja manusia di dalam hukum Taurat pasti gagalnya. Sebab hukum ini sempurna, manusianya tidak sempurna. Ayo Bapak Ibu. Lalu kemudian dari surga turun satu lagi. Siapa namanya? Anak kerajaan Allah, namanya Yesus Kristus. Dan inilah yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, sedangkan kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus. Dari surga itu datang dua hal. Pertama hukumnya, yang kedua anak kerajaannya, namanya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Lalu Pak, ngapain harus dua Pak? Karena manusia selalu gagal di dalam melakukan hukum Taurat, maka Allah yang penuh kasih memberikan solusi terhadap kegagalan tadi. Itulah Tuhan Yesus diutus turun ke bumi. Sehingga apa? Siapapun yang gagal melakukan hukum Taurat bisa datang kepada Yesus untuk beroleh penebusan, untuk beroleh pengampunan atas kegagalannya. Jadi hukum Taurat ini hukumnya, sedangkan Yesus adalah solusi dari hukumnya. Jadi siapapun yang gagal hukum Taurat bisa datang kepada Yesus dan beroleh penebusan. Amin Bapak Ibu. Ini dia. Jadi Yesus adalah solusinya. Dan semua orang saudara gagal melakukan Taurat Bapak Ibu. Karena itu semua orang harusnya datang kepada Yesus. Dan itu dikatakan Roma, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Maka seharusnya datang kepada Yesus. Nyatanya Bapak Ibu, apa terjadi? Ketika Yesus datang ke dunia, yang datang kepada Yesus siapa? Orang-orang tertolak. Siapa orang-orang tertolak? Misalkan adalah kusta. Kusta itu tertolak oleh hukum Taurat. Nggak boleh bergaul dengan orang-orang. Dan mereka tertolak. Datang kepada Yesus, ditahirkan. Siapa lagi? Wanita pendarahan. Ya Bapak Ibu, wanita pendarahan itu berdasarkan hukum Taurat ditolak. Lagi pendarahan itu bisa najis Bapak Ibu. Tertolak berdasarkan ini. Nyatanya datang kepada Yesus dalam kerumunan orang, dia bisa menjamah wujud Yesus dan dia disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Yes, haleluya. Siapa lagi Pak? Wanita yang tertangkap basah berzina, ditolak oleh hukum Taurat, bahkan harus divonis mati. Mereka berkata, menurut hukum Taurat Musa, wanita yang tertangkap basah berzina harus ditimpuki dengan batu sampai mati. Dia tertolak hukum Taurat. Dia datang kepada Yesus, dia beroleh pengampunan. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dalam kita. Apapun kita pasti gagal hukum Taurat. Hari ini ada solusi. Datang saja kepada Yesus. Maka di dalam Yesus semua kegagalan kita, semua dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu.
Iya, karena itulah hari ini kita punya solusinya. Mari apapun masalah kita, apapun kegagalan saudara, apapun penolakan saudara, di dalam hukum Taurat, datang saja kepada Yesus. Dan ketika kita sudah di sini, jangan lagi ke sini, karena kita sudah hidup bersama Yesus. Semula kita adalah mempelai Taurat, mengalami kematian. Tapi ketika kita tertolak, kita datang kepada Yesus, maka saudara bukan lagi mempelai Taurat, tapi hari ini kita adalah mempelai Kristus. Dan ketika kita mempelai Kristus, kita berbuah, buah-buah roh kita alami, buah-buah kebenaran kita alami. Ya, tapi ketika kita hidup dalam Taurat, menjadi mempelai Taurat, saudara buah kematian saudara alami, buah kutuk saudara alami. Tapi itu adalah masa lalu. Hari ini datang kepada Yesus, saudara menjadi mempelai Kristus. Disinilah adalah buah kehidupan, buah roh kita alami dalam kehidupan. Ayo Bapak Ibu, Yesus adalah solusinya. Ibarat UN, ini UN-nya, ini kunci soalnya. Haleluya. Sehingga apapun gagal, lihat kuncinya, maka bisa diselesaikan. Amin Bapak Ibu. Demikian. Jadi Yesus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Ini Taurat itu datang kutuk. Kenapa datang kutuk? Karena selalu gagal kita. Nggak ada manusia yang berhasil. Bahkan Musa saja yang membawa hukum Taurat ini dari puncak gunung Sinai, gagal. Buktinya nggak masuk tanah Kanaan. Iya Bapak Ibu. Jadi ini mengalami kutuk. Karena itulah datang kepada Yesus, maka Yesus akan menebus kita lewat kematiannya yang terkutuk di atas kayu salib. Amin. Pak, kenapa mati tersalib ini mati terkutuk, Pak? Kenapa hanya mati ini saja yang terkutuk? Mati ditusuk Bapak Ibu itu bukan mati terkutuk. Mati dijirit, gantung diri itu bukan mati terkutuk. Mati tenggelam itu bukan mati terkutuk. Hanya satu-satunya mati terkutuk adalah mati di kayu salib. Kenapa mati di kayu salib mati terkutuk? Karena ini hukum Taurat. Ini sebenarnya inti dari hukum Taurat. Suatu hari ada seorang Farisi bertanya kepada Yesus, apa yang menjadi terutama di dalam hukum Taurat? Ada dua jawabannya. Pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu sebenarnya dua hukum tadi bisa dinyatakan dengan satu kata, salib. Kok bisa Pak? Ya perhatikan aja salib. Salib terdiri dari dua garis, garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal inilah kasih Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan garis horizontal ini, kasihlah sama kita seperti diri kita sendiri. Jadi inti Taurat, salib ini. Inti Taurat adalah salib. Dan hukum Taurat mendatang kutuk. Ya Bapak Ibu. Karena itulah Yesus yang terpaku, tergantung di atas kayu salib, tergantung pada inti Taurat yang terkutuk. Karena itulah mati tersalib adalah mati yang terkutuk. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya hari ini kita ada di dalam Yesus. Jangan lagi kembali kepada Taurat. Nanti saudara jadi terkutuk lagi. Biarlah penebusan Yesus kita terima. Dan jangan lagi kita gagal lagi lewat kita hidup di dalam hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di dalam Ibrani kata demikian. Dan dapatkah darah Habil mengampuni dosa dari Kain Bapak Ibu? Tidak. Karena darah Habil itu tidak kudus. Apa buktinya tidak kudus? Malah justru darah Habil itu menuntut pembalasan terhadap Kain. Apa buktinya bahwa darah Habil itu tidak kudus? Karena justru Habil itu juga memberikan korban penebus dosa lewat korban-korbannya. Benar Bapak Ibu? Kalau dia memberikan korban artinya sebenarnya dia berdosa. Lewat korban inilah dengan pengharapan dia diampuni dosanya. Amin Bapak Ibu? Iya, karena itulah darah Habil itu tidak kudus. Ya, karena itu tidak bisa menjadi penebus dosa. Justru darah itulah yang menuntut pembalasan kepada dosa Kain. Ya, Habil sendiri butuh penebus dosa dengan memberikan korban persembahan kepada Allah Bapak Ibu. Habil tidak penuh dengan kebenaran dan darahnya juga tidak kudus. Walaupun dia dibenarkan karena iman pada korban persembahannya. Ketika darah itu berseru-seru, maka Allah langsung merespon. Maka langsung Allah berkata, sekarang juga kamu terkutuk dari bumi. Jadi langsung Kain terkutuk. Coba kita buka ayatnya, Kejadian 4 ayat 11-12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau memusnahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, sekarang lihat kepada saya Bapak Ibu. Jadi respon Allah terhadap teriakan dari darah Habil itu langsung seketika Bapak Ibu. Langsung responnya. Bukan hanya langsung, tapi juga tidak bisa dibatalkan. Jadi terus dialami oleh Kain Bapak Ibu. Dan itu Kain menjadi apa? Pelarian. Dan hasilnya juga tanah tidak maksimal lagi Bapak Ibu. Iya. Tetapi hari ini ada darah yang lebih canggih dibandingkan darah Habil. Namanya darah Yesus. Ketika darah Yesus tercurah, maka darah Yesus berteriak juga kepada Allah. Menyerukan apa? Pengampunan bagi kita. Menyerukan apa? Berkat bagi kita. Dan hasilnya Allah langsung merespon. Maka pada saat Yesus mati di kayu salib,
langsung Allah merespon, robek tirai bait Allah. Sehingga apa? Tidak lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Lewat kematian Yesus, kita kembali bersekutu dengan Allah. Bapak Ibu, bukan hanya itu, di atas kayu salib Yesus berseru apa? Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Langsung kita juga dapat pengampunan dosa. Respon Allah langsung. Jadi ketika kita hari ini menerima darah Yesus, maka teriakan darah Yesus membuat kita hari ini langsung diampuni, langsung diberkati, sehingga hidup kita menjadi langsung berkemenangan. Itu sebabnya darah Yesus ini hari ini kita terima Bapak Ibu. Dan apa juga yang terjadi? Kutuk terhadap Kain menyebabkan Kain itu menjadi apa? Pelarian. Bukan hanya pelarian, mengembara. Tapi ketika kita terima darah Yesus, setelah dipulihkan, bukan lagi mengembara, tapi tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah dikatakan oleh Raja Daud, aku tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita bukan lagi pelarian, kita bukan lagi mengembara, tapi hari ini kita kembali kepada hadirat Tuhan, kembali bersama dengan Allah, kembali kita ke rumah Tuhan. Aku tinggal dia di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.